Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima li ifadata wal istifada wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wa tamassuk ala kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalah ala al-khair ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa amadana bi asrari fid darin amin. Akan kita lanjutkan membaca kitab Nasha'ihul Ibad yang dikarang oleh Syekh Nawawi bin Umar dari Banten, Jawa Barat. Kita masih berada di bab yang ke-6 dan sekarang kita memasuki makalah yang ke-8. Wal maqalatu saminatu an Yahya bin Mu'ad Ar-Razi. Makalah yang ke-8 ini dari seorang ulama yang bernama Yahya bin Mu'ad Ar-Razi rahimahullah. Apa pesan dari beliau? Pertama, al-ilmu dalilul amali. Ilmu itu adalah petunjuknya amal. Ay mursyiduhu wa kashifuhu fala yujadul amalu bidunil ilmi. Artinya orang itu tidak bisa beramal tanpa ilmu. Orang sholat ada ilmunya, orang wudu ada ilmunya. Maka ilmu itu penting. Ilmu itu sangat penting. Kata Imam Syafi'i, man aradad dunya fa alaihi bil ilmi. Barang siapa yang menginginkan dunia maka dia wajib dengan ilmu. Wa man aradal akhirata fa alaihi bil ilmi. Dan barang siapa menginginkan akhirat maka hendaknya dengan ilmu. Ini bukan hadis ya. Seringkali orang mengutip ini adalah hadis. Padahal itu bukan hadis tapi perkataan Imam Syafi'i. Kalau tidak tahu ya mending langsung ini aja, kutip isinya saja tanpa qala Rasulullah. Ini bahaya karena menisbatkan sesuatu tidak kepada yang sesungguhnya, itu namanya berbohong. Apalagi berbohong atas nama Rasulullah itu bahaya. Man kadzdzaba alayya mutahammidan, kata Rasulullah, barang siapa yang berbohong kepadaku dengan sengaja, falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka dia bersiap-siap untuk menempati tempatnya di neraka. Nah, ilmu ini tidak bisa dimiliki oleh sembarang orang. Maka kita yang masih ditakdir oleh Allah semangat untuk mencari ilmu, kita harus banyak bersyukur. Karena kata Rasulullah, anad dunya yu'tihallahu man yuhib wa man la yuhib. Sesungguhnya dunia itu diberi oleh Allah kepada orang yang disukai dan kepada orang yang tidak disukai. Akan tetapi kalau ilmu, wala yu'til ilma illa man yuhibbuhu minal abrar. Tetapi Allah itu tidak akan memberi ilmu kecuali orang yang dicintai. Berarti orang yang diberi ilmu itu salah satu tanda dia dicintai oleh Allah. Kalau urusan dunia itu semuanya dikasih. Mau yang sholat, mau yang tidak sholat, semuanya dikasih. Mau yang maksiat, mau yang taat, semuanya dikasih dunia. Tapi ilmu itu hanya pilihan-pilihan Allah yang dikasih. Maka Imam Syafi'i dalam kesempatan yang lain beliau mengatakan, man la yuhibbul ilma la khaira fihi. Orang yang tidak cinta kepada ilmu, dia tidak ada kebaikannya sama sekali. Fala takun bainaka wa bainahu ma'rifah wala shadaqah. Maka antara kamu dengan dia jangan sampai ada perkenalan, jangan sampai ada persahabatan. Sampai sebegitunya Imam Syafi'i. Tidak enak kenal sama orang yang tidak berilmu, itu tidak enak. Karena ilmu itu yang nanti akan menunjukkan kepada orang bisa beramal. Ada namanya Umar bin Abdul Aziz. Beliau berkata, man amila ala ghairi ilmin kada ma yusiduhu aksara mimma yuslihu. Barang siapa yang beramal tanpa ilmu, maka yang merusak itu jauh lebih banyak daripada yang memperbaiki. Artinya banyak rusaknya, banyak salahnya kalau orang tidak ada ilmu. Dikatakan juga oleh Imam Ghazali di dalam kitabnya Ayyuhal Walad, al ilmu bila amalin junun. Ilmu tanpa diamalkan itu gila. Wal amalu bi ghairi ilmin la yakun. Sedangkan mengamalkan tanpa ilmu itu ya tidak mungkin. Maka ilmu itu petunjuk amal.
sebagai pedoman, sebagai tuntunan orang untuk beramal. Satu contoh yang paling sederhana, misalkan perempuan mau masak sop misalkan, dia tidak tahu caranya, tidak tahu resepnya seperti apa. Pokok ini kayaknya sop ini ada gubisnya, ada wortelnya, ada apanya lagi itu, ada kentangnya, tapi bumbunya sembarangan, kasih cabai, kasih kemiri, kasih santan, kasih ini, ya berantakan semuanya. Kenapa? Karena dia mengamalkan tanpa ada petunjuk, ada panduan. Orang sholat juga seperti itu. Kalau dia tidak ada ilmunya, iya dia sholat, tapi lebih banyak rusaknya daripada baiknya, gitu loh. Maka dulu ada satu cerita, ini dikutip di dalam kitab Risalatul Mu'awanah. Dulu itu ada orang yang ahli ibadah menyendiri di satu tempat gitu. Di satu mungkin gua atau apa begitu, menyendiri di satu tempat untuk beribadah biar tidak ada yang mengganggu. Tapi dia itu di sisi yang lain membeli seekor keledai betina, digunakan untuk melampiaskan syahwatnya ketika syahwatnya sedang bergejolak. Nah, akhirnya suatu ketika ketemu sama orang alim, ini benar-benar orang alim beneran ini. Dilihat itu kok ahli ibadah, tapi kok di pinggirnya ada keledai betina ini. Ditanya, itu buat apa itu? Ini saya gunakan, tujuan saya biar tidak berzina. Jadi saya melampiaskan ke betina yang perempuan ini, keledai yang betina ini, agar saya tidak berzina. Ya bagaimanapun juga, ya, semuanya haram. Ke orang juga haram, ke hewan juga haram sama-sama. Kenapa? Karena dia tidak punya ilmu. Bahkan di satu daerah di sini disebutkan pernah ada orang itu yang tidak mengusap sebagian rambut kepalanya ketika wudhu selama 60 tahun. Dia menyangka bahwa itu adalah hal yang sunnah. 60 tahun, bayangkan ya. Ini berarti otomatis wudhunya tidak sah. Padahal mengusap sebagian kepala dalam madhab kita kan wajib ya. Kan pernah saya jelaskan. Ada salah satu ustadz di TV, di YouTube juga, ya punya nama, subscribernya jutaan, viewernya juga jutaan. Dia mengatakan mengusap sebagian rambut kepala itu sunnah. Ini ilmu dari mana ini? Mengusap rambut sebagian kepala sunnah. Berarti kalau sunnah itu sudah diusap tidak apa-apa. Padahal itu hukumnya wajib. Akhirnya ketemu sama orang yang alim, orang yang memang dia berilmu. Apa yang terjadi? Suruh ngulangi semuanya itu selama 60 tahun. Kenapa? Karena tidak punya ilmu. Maka ilmu itu penting. Jangan sampai kita tidak ada ilmu yang masuk. Sebagaimana tubuh ini butuh asupan makanan, maka hati juga butuh asupan makanan berupa ilmu. Dikatakan oleh seorang ulama bernama Fatah Al-Mausili. Beliau mengatakan, alaisal maridu idza muni'at ta'am wasyarab wad-dawa yamut. Bukankah orang sakit itu kalau tidak dikasih makan dan tidak dikasih minum dan tidak dikasih obat dia mati? Apa jawabannya? Jawabannya apa? Kalau ada orang sakit tidak dikasih makan, tidak dikasih minum, tidak dikasih obat, apakah dia mati? Mati. Kata beliau, kadzalika qalbu. Begitu juga hati. Kalau dia tidak dikasih ilmu, tidak dikasih makan, salah satu ayam selama 3 hari, maka dia bisa mati hatinya. Kalau hati sudah mati ini ya repot. Makanya Al-Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi, beliau itu ketika selesai mencari ilmu, selesai menghadiri majelis ilmu, beliau itu berdoa sebagaimana doanya orang selesai makan. Apa itu? Alhamdulillahilladzi at'amani wasaqani waja'alani minal muslimin. Karena itu juga hati itu butuh makanan. Maka di sini kata Yahya bin Mu'ad Ar-Razi, ilmu itu adalah petunjuk amal. Orang tidak bisa beramal tanpa ilmu. Maka orang yang banyak amalnya itu tandanya ilmunya juga banyak. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Orang yang
beramal tanpa ilmu, maka amalnya tidak diterima oleh Allah, amalnya ditolak oleh Allah. Ini pesan pertama. Pesan kedua, wal fahmu wi'aul ilmi, sedangkan kefahaman itu adalah wadahnya ilmu. Yang paling terpenting cari ilmu itu paham, gitu loh. Bukan cuma sekedar mendengarkan, tapi paham. Ibarat wadah. Kalau sudah ada wadahnya, ilmu itu gampang masuk. Wadah itu namanya paham. Tapi kalau tidak ada wadahnya, ilmunya ini ya keluyuran kemana-mana, tidak jelas. Gelambir ini pemahamannya ini tidak jelas kemana, ke kanan, ke kiri, ke utara, ke selatan. Yang penting paham. Makanya apa? Kalau mendengarkan itu jangan sampai nyatet sampai ketinggalan keterangan yang penting. Nyata itu juga penting, tapi ya sekedarnya saja sekiranya yang penting-penting. Tapi kalau langsung satu persatu dicatat, biasanya ini tidak bisa konsentrasi, tidak bisa fokus antara nulis dengan mendengarkan, itu tidak bisa. Makanya sekedarnya saja. Apalagi sekarang gampang, sudah streaming, ada di Facebook, ada di YouTube, itu semuanya gampang. Jadi walaupun tidak nyatet pun tidak masalah, tinggal diputar. Cuma itu biasanya males kalau mau muter itu, karena masih bayar. Kalau sekarang ini kan tidak perlu pakai internet, langsung tinggal dengarkan. Yang penting itu paham. Ilmu itu yang penting paham. Kalau tidak paham ya susah gitu. Untuk menghukumi sesuatu itu juga harus paham. Misalkan ada orang tanya, bagaimana hukumnya orang perempuan yang sholat pakai mukena potongan gitu. Itu juga harus paham terlebih dahulu gambaran dari mukena potongan itu seperti apa. Jangan langsung menghukumi, oh itu tidak sah, oh itu sah. Harus paham dulu. Apa-apa itu harus paham dulu. Mukena potongan itu bentuknya seperti ini, nanti kalau gerak seperti ini. Baru setelah itu dia bisa menghukumi. Atau misalkan ada contoh, bagaimana hukumnya jual beli online. Jual beli online itu kayaknya tidak ada di kitab itu berarti haram. Jadi lihat dulu prosesnya seperti apa ini caranya bayar bagaimana, caranya menjual bagaimana, caranya membeli bagaimana. Ketika paham baru dia menghukumi, karena paham itu penting. Paham itu adalah wadahnya ilmu. Wal aklu qaidun lil khairi, sedangkan akal itu adalah bisa menuntun kepada kebaikan. Maka orang yang banyak melakukan kebaikan tandanya bahwa dia akalnya cerdas. Orang yang akalnya itu cerdas pasti dia mengajak kepada kebaikan. Kita sebenarnya sudah bisa mikir, ini baik, ini tidak baik. Sudah bisa mikir sebenarnya. Ini buruk, ini baik. Ini maksiat, ini dosa, ini kebaikan, ini taat. Kita ini sebenarnya sudah mikir. Maka ketika kita benar-benar menggunakan akal kita, maka kita bisa melakukan banyak kebaikan. Tapi akal itu juga harus sesuai dengan syariat. Jangan kalau menurut akal itu baik, tapi dilanggar tidak diperintahkan oleh syariat, ya jangan dilakukan. Pokoknya akal itu mengikuti apa kata syariat. Syariatnya memerintahkan, ya akal harus menganggap itu baik, misalkan begitu. Misalkan sedekah kepada orang, baik kepada baik. Baik. Dilarang apa enggak oleh syariat? Enggak. Urusan dia itu nanti mau digunakan apa itu bukan urusan kita. Yang penting kita niatnya bagus, niat nolong orang, niat bantu orang. Walaupun kenyataannya nanti digunakan untuk maksiat, kita tidak mendapatkan dosa. Orang itu dicatat sesuai dengan niatnya, begitu. Akal itu bisa menuntun orang untuk melakukan kebaikan. Orang bisa melakukan kebaikan dengan akal, begitu. Kalau dibolak-balik begitu. Yang keempat, wal hawa markabun lidzunub. Sedangkan hawa nafsu itu adalah menjadi kendaraan untuk melakukan dosa. Berarti orang yang melakukan dosa itu dia dikuasai oleh hawa nafsunya. Kendaraannya bagus, ya dia banyak melakukan dosa.
Maka setiap orang itu pasti pernah berdosa semuanya, baik itu ulama, kiai, ustadz, orang biasa, semuanya pernah berdosa. Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap orang itu pasti pernah melakukan dosa. Sebaik-baik orang yang berdosa adalah orang yang menyesali dosanya. Yang penting kita nyesel. Yang sudah ya sudah. Yang berlalu biarlah berlalu. Yang di depan masih banyak harapan gitu. Ya sudah, yang penting kita ini tugasnya adalah untuk memperbaiki diri. Dan menurut saya resep yang sangat ampuh untuk berhenti dari dosa itu sering kumpul dengan orang soleh. Sering kumpul dengan orang soleh. Itu energinya itu kuat. Dan saya rasakan sendiri. Pokoknya kalau berkumpul di majelisnya orang soleh, niatkan, ya Allah, saya punya kebiasaan ini. Semoga dengan saya berkumpul dengan orang soleh ini, itu dihentikan oleh Allah kebiasaan buruk itu. Nanti insya Allah akan berproses itu. Akan berproses. Dan saya rasakan sendiri itu. Manfaatnya itu saya rasakan sendiri. Memang itu berkumpul dengan orang soleh itu banyak manfaatnya. Apalagi saya tidak bisa membayangkan kalau dulu sahabat itu ketika berkumpul dengan Nabi itu bagaimana itu ya. Bisa lupa segalanya itu. Kalau sekarang kumpul sama teman-temannya, iya dia ngakak-ngakak, lupa hutangnya. Tapi setelah itu ya masih ada hutangnya belum lunas. Iya. Kadang orang sekarang itu kalau lagi sumpek, apa yang dilakukan? Rekreasi, refreshing. Seneng, iya seneng. Nyampe rumah, datang lagi sumpeknya, dikira lagi sumpek, cari majelis-majelis bagus, cari orang soleh datangi. Insya Allah hatinya itu tenang. Tidak bakal ada apa-apa di dalam hati yang bikin orang itu sumpek. Karena orang soleh itu kenapa kok kita bisa tenang? Karena badannya itu nyambung dengan hatinya nyambung dengan Allah, sehingga ketika kita mandang saja itu tenang, nyaman gitu. Apalagi yang dipandang adalah Rasulullah, mandang pewarisnya saja itu bisa menjadikan kita ini tenang hatinya, apalagi memandang Rasulullah. Maka orang yang banyak dosa itu sering-sering hadir majelisnya orang-orang soleh, sering-sering datang ke rumahnya orang-orang soleh, insya Allah nanti lama-kelamaan akan berhenti. Yang pasti kita tidak perlu putus asa untuk banyak istighfar, banyak bertaubat kepada Allah. Kadang-kadang kan kita dibisiki sama setan, mau percuma kamu banyak istighfar, banyak taubat, nanti juga bakal diulangi lagi. Tidak masalah, tidak masalah. Jangan sampai kita bosan untuk bertaubat, sampai kita bosan untuk melakukan dosa. Nanti kan juga setan itu juga kesel-kesel sendiri itu. Karena di dalam Al-Quran pun disebutkan innallaha yuhibbut tawwabina. Sesungguhnya Allah itu cinta kepada orang yang banyak bertaubat. Allah itu sudah tahu banyak bertaubat itu berarti taubatnya berkali-kali gitu loh. Taubatnya itu berkali-kali. Manusia memang seperti itu. Mending seperti itu daripada tidak taubat sama sekali. Tapi jangan sampai kita itu taubatnya niatnya adalah membohongi kepada Allah. Ya, sekarang taubat, nanti saya akan dosa lagi. Jangan. Yang penting kita benar-benar sekarang menyesal sepenuh hati, tulus ikhlas. Urusan nanti dia itu terpeleset lagi, ya taubat lagi. Tapi jangan sampai diagendakan. Ini taubat nanti 1 bulan saya akan mengkhianati taubat saya. Makanya kata Robi'ah Al-Adawiyah itu luar biasa, seorang wali perempuan yang viral waktu itu. Istighfaruna yahtaju ila istighfarin akhar. Istighfarku itu masih butuh kepada istighfar yang lain. Paham enggak? Istighfarku itu masih butuh istighfar yang lain. Itu sebenarnya nyindir sama kita. Beliau itu ya bukan istighfarnya beliau ini, Masya Allah. Sebelum wafat itu beliau sudah buat kuburan dan sudah menghatamkan Al-Quran 5.000 kali di situ. Di situ di tempat liang lahatnya itu. Kita hatam berapa kali sudah. Di situ Robi'ah Al-Adawiyah. Artinya begini loh. Istighfarku butuh istighfar yang lain. Karena ketika kita istighfarnya tidak tulus, sehingga istighfar itu butuh diistighfari lagi.
kata Rabi Al-Adawiyah itu. Iya, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Besoknya melakukan dosa. Ini berarti istighfarnya tidak jujur. Maka istighfar yang tadi itu butuh istighfar yang lain. Tapi jangan sembarangan ngomong-ngomong seperti ini kalau tidak paham. Kadang orang tidak pernah ngaji, tidak tahu baca kitab, yang dibahas itu sudah terlalu tinggi. Rabi Al-Adawiyah. Kita itu kalau beribadah, kalau tujuannya surga itu tidak boleh. Ya itu ya benar, ada benarnya. Tapi kalau sudah mencapai levelnya, kalau belum mencapai levelnya ya tidak bisa. Ahlan wasahlan. Ada Mak Nyai datang ini. Paham? Rabi'ah Al-Adawiyah. Ini jadi Rabi'ah Al-Adawiyah semua ini. Kemudian yang berikutnya yang keberapa? Nih. Kelima. Wal malu ridaul mutakabbirin. Harta itu adalah pakaiannya orang-orang yang sombong. Benar ya? Rata-rata orang yang sombong itu yang banyak hartanya, makanya jadi pakaian. Orang itu kalau udah punya banyak harta itu susah untuk sombong. Makanya sampai dikatakan dalam satu keterangan, orang kaya sombong itu masih wajar. Tapi kalau orang miskin sombong, sudah miskin, jelek, hitam, pendek, sombong itu. Kalau orang kaya itu masih mending gitu. Ya masih mendingnya tetap salah gitu loh. Masih mendingnya tetap salah. Cuma lebih parah lagi kalau ada orang miskin, sombong, jelek, hitam, hidungnya mancung ke dalam, pendek gitu. Masya Allah, ada ya orang seperti itu ya. Ada itu. Masa tidak ngaca, perlu kasih kaca yang cukup besar itu. Kamu itu seperti apa? Kayak artis apa kayak siapa gitu. Maka penyebab orang sombong itu pertama, banyak harta. Biasanya ini penyebab umumnya itu banyak hartanya. Kedua, banyak amalnya. Ini biasanya sombong. Ketiga, banyak pengikutnya, atau banyak jamaahnya, atau banyak muridnya, atau banyak apa namanya? Kalau di medsos itu followersnya jutaan tapi tidak sholat, ya, tetap sombong aja. Yang disombongkan itu apanya itu. Masya Allah, sampai mengatakan banyak followernya mengusap sebagian rambut kepala itu hukumnya sunnah. Followernya gila semua itu. Terus tampan atau cantik. Kemudian yang kelima, kekuatan, kuat. Ini lima penyebab orang sombong. Tapi 5 hal ini bisa menjadi orang itu tidak sombong walaupun punya kelima-limanya ini ketika dia merasa bahwa itu adalah anugerah dari Allah. Kalau orang ngerasa banyak pengikutnya, banyak amalnya, banyak hartanya, murni karena jerih payahnya sendiri, sombong, pastikan sombong itu. Oh ini karena saya kerja ini dari pagi sampai banting tulangnya dibanting. Ya, dari pagi sampai siang sampai malam ini banting tulang sampai bisa bangun rumah sebesar ini. Ada orang di daerah mana itu saya lupa. Ada orang bangun rumah kayak istana. Setelah selesai rampung 100% mati ternyata orangnya. Dan itu ada seperti itu. Pokoknya 5 penyebab orang sombong ini bisa orang itu sombong ketika dia merasa bahwa itu adalah dari dirinya sendiri, hasil jerih payahnya sendiri. Kenapa kamu cantik? Ya karena saya ada perawatan apa skincare. Kok udah sekalian screenshot gitu. Macam-macam begitu. Ada orang tampan, ada orang banyak amalnya. Ya karena saya ibadah setiap hari sudah bersusah payah, saya puasa Senin dan Kamis. Masya Allah itu. Kalau perlu saya itu malaikat gitu. Untung bukan malaikat Israel. Kalau malaikat Israel kan berarti tugasnya mencabut nyawa. Nah itu orang banyak pengikutnya, banyak hartanya, banyak apa lagi tadi itu? Amalnya, tampan, cantik, kuat.
itu bisa menjadikan sombong ketika dia merasa bahwa itu adalah muncul dari dirinya sendiri, bukan anugerah dari Allah. Tapi kalau dia ngerasa bahwa itu adalah murni anugerah dari Allah, pemberian dari Allah, tidak pantas orang itu sombong. Itu hanya titipan. Sama kayak orang tukang parkir itu. Ada mobil mereknya, ada Alphard harganya 1 miliar lebih, ada Pajero, ada apa macam-macam, ada sepeda NMAX macam-macam. Kemudian dia bilang, ini punya saya ini. Padahal itu adalah titipan orang. Nanti kan juga diambil. Allah itu kalau mau ngambil ya kapan saja bisa loh. Yang asalnya cantik tiba-tiba kecelakaan kan jadi perot-perot gitu. Mau sombong apa coba kalau sudah seperti itu? Tidak bisa. Maka ini memang wal malu lidaul mutakabbirin. Harta itu adalah pakaiannya orang-orang yang sombong. Seperti rida itu, ridaul mutakabbirin. Maka hebat kalau ada orang kaya tapi dia tidak sombong, hebat itu. Saya pernah lihat dulu waktu masih belajar di Tarim itu, orangnya biasa-biasa. Saya tidak ngira kalau dia itu putra seorang kiai besar. Setelah nyampe di Indonesia, ada pertemuan alumni begitu, pondoknya kayak istana, santrinya ribuan, tajir kaya. Waktu di sana biasa-biasa. Saya tidak tahu kalau dia seorang Gus atau putranya kiai, itu tidak tahu. Ya macam-macam orang itu, macam-macam. Yang penting kita itu tidak perlu untuk menonjolkan diri. Tidak tanya tambah memperkenalkan diri. Ya biasa-biasa saja. Tidak usah sampai sebelum ditanya kita sudah memperkenalkan diri. Oh, saya ini pernah belajar di sini, guru saya ini. Siapa juga yang butuh itu. Dengan kita menampakkan kebaikan, orang yang suka juga tidak butuh itu. Orang yang benci juga tidak butuh itu juga. Itu kata Sayyidina Ali. Kemudian yang ke-6 ya. Wad dunya suqul akhirah. Sedangkan dunia itu adalah pasarnya akhirat. Kita itu sekarang di dunia itu lagi di pasar. Pasar itu kan anggap transaksi jual beli. Untung ruginya nanti kita akan tahu ketika sudah di akhirat. Kita ini ibarat sedang hidup di pasar. Pasarnya namanya pasar dunia. Nanti untungnya itu kita bisa ambil di ATM namanya akhirat gitu loh. Maka kita ini jangan sampai rugi dagang di pasar. Dagang di pasar, yang di pasar itu tradisional itu saja. Kalau rugi orang sudah bingung luar biasa. Apalagi nanti ketika di akhirat ruginya seperti apa, itu bingungnya. Disabdakan oleh Rasulullah, beliau berpesan, ayyuhan nas, inna hadhi dunya darul tiwa la darus tiwa. Wahai manusia, dunia ini adalah tempatnya berbelok-belok, bukan tempatnya lurus. Tahu artinya? Dunia itu tidak mungkin seneng terus, tidak mungkin lurus. Dunia itu tidak mungkin tidak enak terus, tidak mungkin. Dunia itu belok-belok, seneng tidak seneng, susah seneng, melarat, tidak ada yang tidak belok-belok. Tapi sebelok-belok apapun pasti ada sisi lurusnya. Dunia itu seperti itu. Kita tidak usah kaget dengan dunia. Tapi kalau kita kalkulasi antara enak dan tidak enak dari Allah, itu lebih banyak yang enak. Ya. Kita lagi susah, sumpek, itu kan cuma beberapa kondisi saja. Tapi kita lebih sering enak loh tiap hari itu. Kadang satu kesusahan melupakan 1000 kenikmatan. Ya, kita itu banyak ngeluhnya. Baru dikasih ujian ini, baru dikasih musibah ini, sudah banyak ngeluhnya. Apa kamu lupa sudah yang kemarin-kemarin Allah ngasih apa, berapa? Kan banyak sudah. Dunia itu memang tempatnya belok-belok. Bukan tempatnya lurus. Semua itu pasti ada akhirnya. Susah ada akhirnya, bahagia juga ada akhirnya. Manzilu tarohin la manzilu farohin. Dunia itu tempatnya susah, bukan tempatnya bersenang-senang. Senang-senang nanti ada di
di akhirat, di surga itu tempatnya senang-senang. Kalau di dunia senang itu sifatnya hanya sementara, tidak abadi selamanya. Faman arafaha lam yafrah li rakhain wa lam yahzan li syiddatin. Maka barang siapa yang kenal dengan dunia, maka dia tidak terlalu berbahagia ketika lagi mendapatkan hal yang enak, dan tidak terlalu bersedih ketika mendapatkan hal yang tidak enak. Karena semua pasti berakhir, semua akan indah pada waktunya, begitu. Ala wa innallaha khalaqad dunya dara balwa wal akhirah dara uqba. Allah itu menciptakan dunia sebagai tempatnya ujian, gitu loh. Dunia memang tempatnya ujian. Nanti pembalasannya, penilaiannya nanti ada di akhirat, kayak orang sekolah itu. Sekolah tempatnya ujian. Nanti ketika sudah selesai mendapatkan penghargaan, ijazah dari Allah, begitu. Faja'ala balwad dunya li thawabil akhirah. Allah menjadikan ujian di dunia itu agar memperoleh pahala di akhirat. Maka orang itu menjadi kurang cerdas kalau dia tidak mau diuji sama Allah, karena memang dunia tempatnya ujian. Mana tadi? Wasawabal akhirah min balwad dunya. Sedangkan pahala akhirat itu didapatkan dari ujian yang ada di dunia, ewadon sebagai pembalasan. Fayakhudhu liyu'tiya. Ini perlu untuk dipahami. Allah itu mengambil untuk memberi. Ini perlu dipahami. Allah itu fayakhudhu liyu'ti. Allah itu mengambil untuk memberi. Kita harus yakin itu. Allah itu mengambil untuk memberi. Kalau ada sesuatu yang diambil oleh Allah, itu tandanya Allah akan memberi. Kita harus yakin, pokoknya harus yakin. Diambil kesusahannya, diambil kesenangannya, itu pasti ada yang akan diberi. Diambil orang kesayangannya, pasti ada yang mau diberi. Yang penting kita yakin. Allah itu tidak mau menyusahkan hambanya begitu saja tanpa ada imbalan yang luar biasa dari Allah. Tidak ada. Kita harus yakin. Fayakhudhu liyu'tiya. Allah itu mengambil, pasti nanti akan memberi. Yang enak diambil, nanti dikasih penggantinya. Karena ada sebuah syair yang mengatakan, likulli syai'in idza faraqtahu iwadun wa laysa lillahi in faraqta min iwadin. Setiap sesuatu, kalau kita berpisah dengan sesuatu itu, atau kita berpisah dengan seseorang, pasti ada penggantinya. Wa laysa lillahi in faraqta min iwadin. Tapi kalau kita sudah pisah sama Allah, tidak ada penggantinya. Orang sudah tidak sholat, itu namanya orang pisah sama Allah. Mau cari pengganti siapa selain Allah? Tidak ada. Tapi kalau yang lain masih ini hilang barangnya, hilang keluarganya, hilang kenangannya, tidak bisa dicari. Pasti dicari sama Allah, diganti sama Allah. Fayakhudhu liyu'tiya wa yabtali liyajziya. Ini juga kita harus yakin. Allah ngasih ujian agar nantinya Allah ngasih pembalasan. Bukan cuma diuji tanpa ada pembalasan, tidak ada. Tanpa ada imbalan, tidak ada. Pasti setiap ujian itu pasti dikasih pembalasan sama Allah. Dengan ini kita harus yakin. Asal sabar. Fahdharu halawata rodaiha. Maka kita harus berhati-hati untuk menikmati manisnya menyusu dunia. Artinya menikmati dunia limararati fitomiha. Karena kita dipisah dari dunia itu rasanya pahit. Seperti orang disapih dari ibunya itu. Wahjuru ladzida ajiliha. Dan tinggalkan kenikmatan-kenikmatan dunia likarihi ajaliha, karena kita membenci kenikmatan-kenikmatan yang ada di akhirat. Wala tas'au fi umri darin. Jangan kita meramaikan dunia qad qadallahu kharabaha, yang Allah sudah pastikan dunia itu pasti rusak. Ya, orang itu boleh mencari dunia, kerja, tapi tujuannya adalah untuk kebaikan, untuk bekal ibadah. Wala tuwasiluha wa qad arada minkum ijtinabuha. Jangan kita terlalu menyambung dunia sedangkan Allah memerintahkan kita untuk menjauhi. Fatakunu li sukhtihi muta'arridin. Maka kamu nanti akan dibenci oleh Allah, wa li uqubatihi mustahiqin, dan kamu nanti akan mendapatkan siksanya Allah. Itu 6 pesan dari Sayyidina Yahya bin Mu'ad Ar-Razi
Yang pertama, ilmu itu adalah petunjuk amal. Yang kedua, akal itu adalah yang bisa menuntun kepada kebaikan. Yang ketiga, kefahaman itu adalah wadahnya ilmu. Yang keempat, hawa nafsu itu adalah kendaraannya orang untuk melakukan dosa. Yang kelima, harta itu bisa menjadi pakaiannya orang-orang yang sombong. Dan yang keenam, dunia itu adalah pasarnya akhirat. Insyaallah nanti akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, makalah yang ke-9. Wallahu a'lam bishawab.